warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari mahasiswa Universitas Pekalongan, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema infeksi saluran pernafasan akut atau biasa dikenal dengan ISPA. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Nah, apa sih itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang terjadi secara tiba-tiba yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan, mulai dari hidung hingga ke alveoli, termasuk sinus, rongga hidung tengah, dan pleura. Selanjutnya yaitu klasifikasi ISPA. ISPA ini digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, ISPA ringan. Gejala dari ISPA ringan ini meliputi batuk, pilek, dan sesak. Yang kedua, ISPA sedang. Gejala dari ISPA sedang ini meliputi sesak nafas, suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius, dan yang terakhir, bila bernafas mengeluarkan suara seperti mendengkur. Yang ketiga, ISPA berat. Gejala dari ISPA berat ini meliputi tingkat kesadaran menurun, nadi berdenyut dengan cepat atau tidak teraba, nafsu makan menurun, bibir sampai ujung nadi membiru, dan yang terakhir, sering merasa gelisah. Klasifikasi ISPA, golongan umur kurang dari 2 bulan, pneumonia berat bukan pneumonia atau batuk pilek biasa. Golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun, pneumonia berat, pneumonia sedang bukan pneumonia. Penyebab ISPA. ISPA terjadi karena adanya infeksi virus atau bakteri. Beberapa mikroorganisme yang dapat menimbulkan ISPA. Yang pertama, ada adenovirus yang menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua, ada rhinovirus yang menyebabkan pilek. Dan yang ketiga, ada pneumococcus yang menyebabkan meningitis dan pneumonia. Nah, dari beberapa mikroorganisme yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ISPA loh. Karena lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan virus-virus yang dapat masuk ke tubuh kita. Risiko ISPA antara lain bayi dari usia 6 bulan atau di bawah 1 tahun, anak yang lahir prematur atau memiliki riwayat jantung bawaan atau penyakit paru-paru, anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, orang dewasa yang mengidap penyakit paru-paru obstruktif kronik, gagal jantung progresif atau asma, orang dengan sistem imun lemah seperti orang dengan transplantasi organ, leukemia atau HIV atau AIDS. Infeksi yang terjadi akibat ISPA: pneumonia, bronkitis, sinusitis, laringitis, kejang atau demam. Selain itu, juga ada etiologi ISPA yang terdiri dari 300 jenis bakteri, virus, dan rickettsia. Bakteri yang menyebabkan penyakit ISPA antara lain dari genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Adapun virus yang menyebabkan ISPA terdiri dari myxovirus, adenovirus, coronavirus, picornavirus, mycoplasma, dan herpes virus. Nah, bagaimana sih cara penularan ISPA? ISPA dapat ditularkan melalui air ludah, darah, bersin, dan udara pernapasan yang mengandung kuman yang terhirup. Yang kedua, orang yang batuk dan bersin tanpa menutup mulut dan hidung yang dapat dengan mudah menularkan kepada orang lain. Yang ketiga, kuman yang menyebabkan ISPA dapat dengan mudah tertular di dalam rumah yang mempunyai peredaran udara yang buruk. Tanda dan gejala anak terkena penyakit ISPA diantaranya anak sering batuk, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, pilek demam, sakit telinga, dan kehilangan nafsu makan. Tanda-tanda bahaya bila anak terserang penyakit infeksi saluran pernafasan antara lain anak tidak bisa minum, kejang, kesadaran menurun, nafas mengorok, dan berat badan anak. Cara pencegahan yang pertama, menjaga kesehatan gizi agar tetap baik. Kedua, imunisasi. Ketiga,
menjaga kebersihan lingkungan atau perorangan, dan yang terakhir mencegah anak agar tidak berhubungan dengan penderita ISPA. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan mengapa bayi sangat rentan terkena ISPA dan ISPA apakah sangat berbahaya? Jawabannya ada ya, bayi sangat rentan terkena ISPA karena daya tahan tubuh tidak sekuat anak dewasa. Dan ISPA cukup berbahaya karena ISPA di Indonesia merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah kardiovaskular. Lalu, apakah efek samping yang timbul dari adanya penyakit ISPA terhadap masa depan anak? Sebenarnya efek sampingnya tuh banyak banget. Cuman di sini saya sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, adanya gangguan pada saluran pernafasan, gangguan perkembangan motorik, keterlambatan bicara, dan juga terjadinya gangguan pada saluran pendengaran. Bagaimana cara mencegah ISPA pada bayi? Jaga kebersihan tangan, hindari berbagai peralatan makan, minum, gelas, sikat gigi, paslop ataupun handuk dengan penderita pilek atau demam. Cuci piring dan peralatan dalam air sabun yang panas. Jangan merokok di sekitar anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.